Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dek? Baik, Bu. Sehat kan? Ya, Iya, alhamdulillah. Iya, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, Ibu yang pimpin doa, kamu yang mengikuti ya. ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, hari ini di tempat Ibu hujan, apakah di situ juga hujan? Iya, Bu, di sini hujan. Maaf ya, Bu, misal nanti sinyalnya putus atau bagaimana, itu bukan karena saya lari, tapi karena sini biasanya kalau hujan sinyalnya juga bermasalah. Ya, tidak apa-apa. Memang kalau pertemuan daring begini, biasanya yang jadi kendala itu adalah sinyal. Nah, sekarang juga udah masuk musim hujan ya, Dea. Kemarin aja banyak teman-temanmu yang udah izin nggak ikut pembelajaran karena sakit. Nah, kamu jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih telah memenuhi panggilan Ibu untuk bertatap muka hari ini. Ini kamu di rumah atau lagi di mana? Saya lagi di rumah ini, Bu. Ibu Lina apa di sekolah? Oh iya, saya masih di sekolah ini. Apakah di rumah kamu sedang mengerjakan pekerjaan yang lain? Tidak, Bu. Saya lagi santai kok. Ini tadi selesai makan, Bu, saya. Baik, mungkin langsung saja ya, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kita sekarang akan melakukan kegiatan konseling individu. Apakah sebelumnya kamu pernah ikut kegiatan konseling, Dek? Belum, Bu. Belum pernah ikut kegiatan konseling. Ke ruang BK di sekolah saja saya belum pernah, Bu. Oh gitu ya. Oh nggak apa-apa ya, karena ini untuk pertama kalinya, mungkin Bu Lina jelaskan dulu apa itu kegiatan konseling ya. Nah, jadi kegiatan konseling itu adalah kegiatan yang dilakukan antara guru BK dan juga siswa. Nah, dalam konseling, guru BK itu disebutnya sebagai konselor. Nah, kemudian siswanya disebutnya konseli atau klien. Kegiatan konseling itu tujuannya untuk memberikan pembimbingan, kemudian pengembangan dan juga pengentasan masalah yang dialami oleh konseling. Nah, gitu ya. Ngomong-ngomong, ini tadi kamu memenuhi undangan Bu Lina untuk ketemu, ini terpaksa apa tidak? Tidak terpaksa, Bu. Kan kemarin saya yang pengen bertemu Ibu. Nah, baik, terima kasih karena kamu udah sukarela untuk mengikuti kegiatan konseling ini. Selanjutnya, dalam kegiatan konseling itu nanti kita akan membahas masalah yang sifatnya pribadi ya. Jadi, konseli itu diharapkan nanti dapat terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dialami, terbuka dalam menerima masukan, dan juga jujur sesuai dengan keadaan yang dialami. Kemudian nanti Bu Lina juga akan secara terbuka menerima apa yang kamu sampaikan, kemudian menerima keterangan-keterangan yang kamu sampaikan sehingga dalam kegiatan ini nanti diharapkan kita dapat saling percaya dan juga terbuka ya. Apakah kamu bersedia? Ya, Bu, saya bersedia. Nah, kamu kan di sini udah kenal ya sama Bu Lina ya. Sekarang kamu tidak perlu khawatir lagi mengenai apa yang kita bicarakan hari ini, karena di dalam konseling itu juga ada asas yang namanya kerahasiaan ya. Jadi masalah apapun yang kita bahas di sini, kemudian sebab-sebabnya apa, maksudnya akar permasalahannya apa, itu terjaga kerahasiaannya. Nah, itu tadi sedikit gambaran mengenai kegiatan konseling individu. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita sepakati dulu mengenai kontrak waktu pertemuan kita ya. Terima kasih karena telah melakukan kesepakatan dalam kegiatan konseling ini. Selanjutnya mungkin ada yang ingin kamu sampaikan terlebih dahulu, Dek. Ya, Bu, di sini saya mau bercerita dulu. Kemarin kan di pembelajaran Ibu kita satu kelas bikin jadwal kegiatan yang dilakukan selama 1 hari penuh. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi kan, Bu. Nah, setelah jenengan observasi itu saya jadi berpikir, memang benar apa yang Bu Lina katakan kemarin. Saya tidak punya waktu belajar ketika di rumah, Bu. Nilai saya pada mid semester kemarin jelek, Bu. Saya malu sama teman-teman. Saya juga dapat teguran dari ayah. Saya, Bu, bahkan sampai diancam kalau nilai saya anjlok lagi, saya tidak diizinkan pegang HP, Bu. Saya jadi sedih, Bu. Nah,
Ya, sebelumnya terima kasih telah bercerita terlebih dahulu. Nah, langsung aja memang benar pada pertemuan bimbingan klasikal kemarin itu kita buat daftar manajemen waktu ya, Dek ya. Nah, setelah Ibu cermati, ternyata jadwal kegiatan atau manajemen waktu yang kamu buat itu tidak ada jadwal untuk kegiatan belajarnya. Nah, ternyata kamu masih mengingatnya dengan detail ya. Ya, Bu. Oke, agar lebih jelas Ibu tampilkan dulu hasil manajemen waktumu kemarin ya. Nah, ini adalah tampilan dari manajemen waktu yang kamu buat di minggu kemarin, ya kan? Nah, di sini ada waktu, ada kegiatan yang kamu lakukan dan juga keterangannya. Nah, langsung saja ini waktunya kamu tuliskan pertama kalinya adalah pukul 5.30 ya. Nah, kamu tak pukul setengah 6 pagi itu kegiatan kamu adalah bangun tidur dan sholat subuh pastinya, ya kan? Nah, kenapa ini saya checklist? Nah, ini kemarin buat saya mengevaluasi hasil kerja kamu dan mungkin ini nanti yang saya centang ini bisa kamu perbaiki lagi seperti itu ya, Lia. Ya, Bu. Ini pukul 8 sampai jam 9 biasanya kamu kumpul-kumpul di masjid sama temen. Nah, ini biasanya melakukan kegiatan apa? Nongkrong. Nongkrong. Lah teman-temanmu itu masih sekolah apa udah nggak sekolah? Ada yang masih sekolah, ada yang sudah kerja, Bu. Nah, ini saya centang juga karena mungkin kegiatan kamu kumpul di masjid ini kurang efektif seperti itu ya. Nah, kalau biasanya kalau kamu nggak kumpul di masjid itu kenapa tuh? Pekiwuh, Bu. Oh, pekewo untuk pulang duluan gitu ya? Iya. Oh iya, jadi kamu karena pekewuh itu tadi makanya kumpul ya kan. Padahal di sini kegiatanmu setiap harinya itu banyak sekali. Mungkin kamu udah capek juga ya. Iya, Bu. Oh, kemudian ini jam 9 biasanya sampai di rumah, kemudian lanjut tidur. Nah, itu tadi setelah kita evaluasi bersama ya daftar kegiatan kamu kemarin. Nah, mungkin ada yang mau kamu sampaikan? Iya, Bu, sebenarnya permasalahan saya itu diakibatkan karena penuhnya kegiatan saya sehingga saya tidak sempat untuk belajar di malam hari. Sebenarnya saya ingin sekali merubah perilaku saya itu, terutama saya ingin punya waktu belajar di rumah. Tapi bagaimana ya caranya, Bu? Saya sibuk dan mengantuk di malam hari. Tapi kalau saya tidak merubah kebiasaan buruk saya, itu saya takut nilai saya pada PAS akan rendah juga, Bu. Mungkin Bu Lina bisa membantu saya. Oh, jadi di sini intinya kamu udah menyadari bahwa yang kamu lakukan selama ini itu belum efektif gitu ya, Dea? Ya, Bu. Nah, masih ada kegiatan-kegiatan yang perlu dirubah atau mungkin digantikan dengan kegiatan yang lebih efektif. Nah, di sini kamu tadi juga udah menyebutkan, udah tahu akar permasalahannya apa. Jadi, Ibu tanya sekarang, apakah kamu benar-benar ingin merubah perilaku kamu selama ini, Dek? Iya, Bu, saya sepakat dan setuju untuk merubah perilaku atau kebiasaan buruk saya. Oke, baik jika begitu. Sekarang gini ya. Nah, Ibu udah kirimkan ulang format daftar kegiatan atau manajemen waktunya. Nah, nanti silahkan kamu jadwalkan ulang mengenai kegiatan kamu yang kamu lakukan setiap hari mulai dari bangun tidur, kemudian sampai tidur lagi. Kamu buat jadwal itu sesuai dengan apa yang telah kamu rencanakan, yaitu apa tadi? Mengurangi hal-hal yang kurang bermanfaat seperti nongkrong terlalu lama di masjid. Itu misalnya akan lebih baik lagi, lebih efektif jika digunakan untuk kegiatan belajar. Daftar kegiatannya jangan dibuat seperti realita yang kemarin ya. Jadi daftar kegiatannya ini dibuat sesuai dengan harapan yang kamu inginkan. Artinya apa tadi? Harus ada kegiatan belajar di malam hari. Kemudian itu semua kamu lakukan demi apa? Demi agar nilai penilaian akhir semester kamu nanti lebih baik dari sebelumnya. Kemudian juga agar kegiatan yang kamu lakukan setiap harinya itu lebih efektif dan juga bermanfaat. Sebelum lanjut, mungkin kamu ada pertanyaan? Jadi ini saya buat daftar kegiatan lagi kan, Bu.
Nah, baik Bu, saya akan membuat daftar kegiatan lagi sesuai harapan saya. Saya akan masukkan kegiatan belajar dalam daftar kegiatan saya setiap hari. Ya, betul begitu. Nah, nanti setelah kamu selesai buat daftar kegiatan kamu, kirim lagi ke ibu ya untuk kita evaluasi bersama. Oke? Ih, Bu. Bisa kita mulai sekarang? Bisa, Bu. Oke, silahkan dimulai untuk membuat daftar kegiatan yang baru. Udah selesai? Udah kamu Ya, kirimkan ke ibu? udah. Oke, coba kita lihat bersama-sama ya. Nah, mari kita evaluasi bersama-sama ya. Ya, Jadi untuk waktunya ya, sholat asarnya udah dipindah ke sini ya, Dek ya, ke atas ya. sudah, Oke, jadi Bu. setelah sampai rumah kamu sholat asar. 20.30 pulang. Sampai rumah dan juga belajar. Nah, berarti kamu udah nggak ada nongkrong lagi ya di masjid ya. Tidak ada, Bu. Setelah saya amati di sini ya, eh, kegiatan yang kamu lakukan pada daftar manajemen waktu ini lebih efektif daripada kegiatan sebelumnya, seperti itu. Nah, apakah ini tadi udah kamu buat sesuai dengan harapan kamu? Sudah, Bu. Oke ya, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih juga karena kamu udah berusaha memperbaiki jadwal kegiatanmu ya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, apakah kira-kira kamu mampu untuk melaksanakan kegiatanmu setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah kamu buat itu? Mampu, Bu. Bagus sekali, di sini kamu udah ada keinginan yang kuat untuk melaksanakan sesuai dengan jadwal yang udah kamu buat ya. Nah, agar lebih semangat lagi, kita rencanakan pemberian hadiah jika kamu berhasil melakukan jadwal yang udah kamu buat. Kira-kira jika kamu berhasil melakukan kegiatan barumu ini, kamu menghadiahkan apa untuk dirimu? Mungkin saya jadi tambah semangat, Bu. Bagaimana kalau hadiahnya adalah saya tetap bisa memegang HP, tidak disita oleh ayah lagi, Bu. Ya deh, boleh aja ya, tapi kamu harus mengkomunikasikan itu dengan ayahmu. Karena dalam melaksanakan rencana kegiatan atau manajemen waktumu ini nanti juga butuh dukungan dari orang tua agar nantinya dapat berjalan dengan baik, seperti itu. Ya, Bu, nanti saya akan bicara dengan ibu saya. Semoga beliau mendukung rencana saya dan dapat membujuk ayah agar tidak jadi menyita HP saya. Kemudian alangkah lebih baik lagi jika jadwal yang kamu buat ini nanti jangan disimpan aja di buku ya, Dek ya. Tapi silahkan kamu pasang pada tempat yang paling sering kamu kunjungi agar tidak lupa, ya. Mungkin akan saya pasang pada dinding kamar saja, Bu, atau mungkin nanti juga saya akan foto dan buat wallpaper di HP saya agar ingat terus. Oh ya, boleh ya. Jadi kamu pasang di kamar aja begitu ya. Nah, tapi kamu harus ingat ya, jika kita ingin merubah diri kita menjadi lebih baik itu di awal-awal pasti akan terasa berat dan juga banyak godaan, Dek, ya. Tapi di sini kamu harus lebih bisa konsisten terhadap rencana yang udah kamu buat. Apa yang telah kamu putuskan, nah itu harus dilakukan. Jadi misalnya nanti ketika kamu pulang duluan dari masjid, kamu pamit baik-baik dulu sama teman-teman kamu. Harus tahan godaan juga. Ibu yakin lama-kelamaan temanmu juga akan mengerti. Ya, paham ya? Ya, Bu, saya paham. Saya akan berusaha untuk selalu mengikuti jadwal kegiatan yang saya buat. Semoga nanti jadi hafal, Bu. Doakan juga semoga nilai saya PAS ini lebih baik dari kemarin, Bu. Kedepannya juga Ibu masih akan melakukan pemantauan ya terhadap jadwal yang udah kamu buat. Ibu nanti juga akan minta bantuan ibu kamu lewat WA ya untuk memantau ketika di rumah ya. Karena waktu kita terbatas ya. Mungkin kamu ada pertanyaan? Yang pasti hari ini saya dapat solusi, Bu. Sebelumnya saya merasa bingung mau gimana. Sekarang jadi lebih punya gambaran. Saya juga sebelumnya merasa takut menghadapi PAS. Sekarang saya lebih tenang, Bu. Oke, jadi itu tadi adalah manfaat yang kamu dapatkan ketika mengikuti kegiatan konseling ini. Terima kasih juga karena hari ini kamu udah berhasil menjadi pribadi yang mandiri,
berani terbuka dengan permasalahan kamu, dan juga berani untuk berusaha menyelesaikan masalah yang kamu alami, yaitu merubah perilaku ataupun kegiatan-kegiatan kebiasaan yang kurang efektif menjadi lebih efektif ke depannya, seperti itu. Gimana nih perasaan adik setelah mengikuti kegiatan konseling hari ini? Lebih lega, Bu. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini telah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah kita rencanakan hari ini dapat berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan, gitu ya. Apa yang kamu harapkan semoga nanti bisa tercapai. Gitu. Amin. Oh iya, Ibu juga udah mengirimkan beberapa link ya melalui WA. Nanti setelah kegiatan ini berakhir, tolong segera diisi ya, Dek ya. Ya, Bu Lina, siap. Oke, ya. Terima kasih. Sekarang mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Sebelum diakhiri, Bu Rina juga akan minta maaf ya. Mungkin ada salah kata maupun perbuatan pada kegiatan hari ini. Mohon dimaafkan ya, Dek ya. Sama-sama ya, Bu. Terima kasih juga telah membantu saya. Saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk melakukan kegiatan berikutnya ya, Dek ya. Ya, Bu.